Hai semuanya, selamat datang kembali channel The Doctor's Diet. Hari ini kita nggak mau bang sehat, walaupun ada musuh kita nggak mau sehat. Jadi hari ini kita akan membuat review, nggak review sih sebenarnya. Apa? Informasi, edukasi. Kita akan ngomongin tentang 5 alat yang seharusnya dimiliki oleh orang tua baru. Apa aja sih kira-kira alat yang menurut kami itu penting dan seharusnya dibeli, worthy investment. Jadi sekarang kalau kita mau beli barang beginian nih sebagai newborn parents ya, sebagai orang tua baru tuh kayak semuanya pengen dibeli. Semuanya pengen dibeli. Bener-bener kayak semuanya itu pengen. Iya. Jadi ini cuma kayak sharing aja sih. Ya, penting apa enggak sih? Penting apa enggak? Kenapa sih penting gitu-gitu. Ya, gitu. Karena kalau kita lihat, karena saya juga cuan oriented ya orangnya ya. Jadi kalau misalnya beli sesuatu, alat ataupun apa, bapak-bapak ya, kita pasti mau ini investmentnya worthy nggak sih gitu. Investmentnya ini oke nggak sih sampai ke depannya tuh masih kepake nggak sih gitu. Dari sekian banyak yang kami beli dulu pada saat anak pertama, ternyata nggak semua tuh kepake banget. Iya, gitu paling 50% kali. Iya. Nah, jadi makanya saya mau membantu bapak-bapak lain di luar sana. Yang Cuan oriented juga. Kalau misalnya nih istrinya bilang mau beli ini, mau beli itu, nah diberitahu tuh langsung jelas. Ini nih bu, ini katanya dokternya nggak itu perlu gitu. Oh, berarti ibu-ibu jadi ibu-ibu juga kalau nonton dari video ini bisa, Pak ini lihat Pak, kata si dokter yang cuan oriented ini katanya bagus nih investmentnya nih kalau beli ini. Nah gitu loh bapak ibu ya. Jadi ini cuman sharing pengalaman, bagi informasi, semoga bermanfaat. Oke, kita mulai dari produk yang pertama, Pak Luciana. Yang paling penting menurut aku tuh termometer. Termometer, ya penting banget sih termometer ya. Jadi kalau kita mau punya anak baru pertama atau mau punya anak kedua, ketiga, keempat, itu penting banget karena bayi-bayi itu kan rentan ya. Apalagi usia 0 sampai 5 bulan yang belum empasi, itu cuma dapat asupannya dari ASI atau dari susu gitu kan. Daya tahan tubuh mereka kan belum terlalu optimal, jadi rentan banget kena penyakit-penyakit kayak demam, apalagi kalau habis vaksin misalnya. Betul. Kadang-kadang ada beberapa vaksin yang bikin demam gitu kan. Nah, nggak bisa tuh kalau misalnya ke anak bayi kita cuma gini dong. Nggak bisa. Oh, demam. Kalau saya bisa. Oke. Memang gitu. Ya kan? Pas kita praktek tuh pasti kalau ketemu orang tua apalagi ya yang bawa anak, walaupun pas lagi nggak sakit pasti ditanyain punya termometer nggak? Iya, itu kalau kita praktek paling, apalagi kalau di bagian anak ya, itu paling utama kita tanya ke orang tua di rumah ada termometer nggak? Betul. Karena patokan demam anak itu nggak dari kira-kira gitu, ada patokannya sekian sampai sekian derajat gitu kan. Harus objektif, kita tahu berapa sih suhunya gitu. Jadi makanya penting banget sih punya termometer. Yes. Maksudnya untuk orang dewasa tuh gede. Kalau kadang-kadang kalau kita pegang gitu, oh panas nih gitu. Kamu jangan sering ngeliatin aku gitu. Nah, mungkin yang kita rasa panas, terus pas kita cek termometernya, oh ternyata enggak gitu loh. Kadang-kadang ada yang kayak kira tuh kayak enggak lah gitu. Terus pas kita cek termometer, ternyata tinggi gitu. Nah, jadi itu juga bukan berarti cuma untuk anak-anak doang. Bahkan sampai nanti gede pun, sampai untuk orang dewasa pun kepake gitu. Cuan jadinya kan. Cuan. Informasi yang paling baru ya yang saya dapat dari usia 0 sampai 5 bulan atau 0 sampai setahun lah boleh, itu lebih baik kita ngeceknya pakai termometer yang diukur dari ketiak. Kenapa? Karena suhu tubuh bayi itu biasanya kalau di kepala itu lebih panas daripada suhu badannya gitu. Oh, yang lebih real itu yang di badan. Iya, betul. Gitu. Kalau pada anak-anak juga lebih mudah sih. Pada saat dia 0 sampai setahun tuh masih lebih mudah lah untuk ngecek ya dengan menggunakan ketiak. Kalau udah kayak seumuran Jamie sekarang mau cek di ketiak sih agak berantem ya, lari-lari kemana-mana. Jadi mungkin kalau yang udah agak lebih gede, kita mau pakai yang di temporal, yang di kepala itu juga boleh. Boleh. Nah, jadi selain termometer, sebenarnya kita juga perlu menyiapkan obat demamnya. Nah, obat demamnya ini kami nggak bisa beritahu, walaupun kami berdua dokter, tapi istilahnya ini di media sosial umum seperti ini kami nggak bisa beritahu. Jadi saran saya, pada saat kelahirannya itu ya maksudnya ya, sama dokter spesialis anaknya ya dikonsultasikan kira-kira untuk penanganannya, kira-kira saya perlu menggunakan obat apa sih dok yang perlu saya stok di rumah, dosisnya berapa sih untuk anak saya. Nah itu harus ditanyain dulu juga. Jadi biar jelas gitu loh, tahu termometernya segini, temperaturnya segini, terus perlu obatnya berapa banyak, penanganannya gimana dok. Nah itu teman-teman juga harus ketahui yang lebih baik gitu.
gitu. Dan itu mesti dikonsultasikan ke spesialis anaknya sih, karena nggak semua anak bayi, terutama yang newborn ya, yang baru lahir, itu nggak semuanya dikasih obat gitu. Karena lagi kalau misalnya ASI menyusui itu udah obat yang paling mujarab buat dedek bayinya gitu. Jadi kalau untuk obat-obatan kita tetap perlu stok, tapi harus dikonsultasikan dulu. Betul, ya jadi jangan sembarangan. Yang kedua, bentar ya, aku ambil dulu barang. Iya. Oke, jadi kemarin kami dikirimin Hainim UV Sterilizer. Ini ya third generation. Thank you Hainim. Nah, jadi UV Sterilizer ini fungsinya adalah untuk mensterilisasi alat-alat ya, terutama alat-alat bayi sih. Jadi buat teman-teman yang menggunakan breast pump, itu kan pasti banyak banget komponen-komponennya tuh. Nah, untuk mensterilisasi botol dan semuanya itu ya menggunakan UV Sterilizer itu memang lebih bagus sebenarnya. Karena dia sekalian juga bisa mengeringkan, mensterilisasi supaya lebih aman aja. Pasti kan kita kayak kepikiran banget nggak sih, daripada kita harus ngerebus-rebus, dan ngerebus-rebus juga sebenarnya nggak terlalu boleh juga sebenarnya, cuman tidak seefisien dan sebaik menggunakan UV Sterilizer. Terus pas udah anaknya udah agak gede, udah mulai makan apapun yang ya, di fase oral, mainan semuanya semua, dimasukin. nah itu akan lebih ya, juga ada sedikit rasa parno karena kita nggak tahu ya mainannya ada di mana dan seterusnya. Nah itu biasanya langsung dicuci juga, terus supaya lebih aman kita sterilizer lagi. Itu pun masih belum terlalu cuan ya, mungkin bapak-bapak yang nonton ini kan, oh itu belum terlalu cuan dong, itu paling cuma sampai umur berapa aja kan. Nah setelah itu pun sampai sekarang, apalagi di era pandemi COVID-19 ya, kita lebih was-was sebenarnya. Iya, lebih parnoan. Jadi kalau misalnya keluar rumah pun, setelah keluar rumah grocery shopping mingguan, bulanan itu, biasanya kami akan jadi bersihkan dulu handphonenya, baru setelah itu kita sterilizer di UV Sterilizer supaya lebih aman aja sih gitu. Jadi kalau misalnya UV Sterilizer dari ini dia ada fitur untuk auto, UV, dry, sama storage. Nah kalau untuk yang keperluan bayi dan seterusnya yang nggak menggunakan baterai ya, pakai aja yang auto, simple. Jadi langsung di dry, setelah itu dianginkan, habis itu di sterilizer juga, selesai. Tapi kalau untuk barang-barang yang berbaterai, itu tidak disarankan menggunakan fitur tersebut. Jadi hanya menggunakan fitur yang UV doang. Jadi benar-benar cuma untuk mensterilisasi saja. Nah kalau yang dry, ya itu cuma untuk mengeringkan doang. Dan untuk yang storage itu kita bisa simpan barang-barangnya nih. Jadi juga menghemat tempat sih. Ya bahkan sampai sekarang Jamie udah 2,5 tahun masih kepake gitu. Kadang-kadang kalau dia makan atau apa, alat-alat makannya itu kadang-kadang kita betul sterilize juga. Jadi juga. habis udah cuci bersih semuanya, habis itu kita taruh sterilize, sekalian itu untuk tempat penyimpanan juga sebenarnya. Boleh jadi, banget. Apalagi kalau Hainim ini dia gede kan? Gede banget. Tempatnya tuh gede banget. Makan tempat banget. Ini video saya habis tempatnya gara-gara Hainim ini. Nah Hainim berbaik hati memberikan voucher. Jadi ada voucher buat teman-teman penonton The Doctor's Diet bisa mendapatkan potongan harga sebesar 10%. Nah caranya gampang banget. Jadi setelah ini nanti saya akan tampilkan kode vouchernya di atas ini. Nah teman-teman tinggal kirimkan kode voucher ini beserta screenshot dari video ini. Screenshotnya yang bagus ya, yang ganteng gitu, yang keren gitu. Tuh pas kami lagi gini-gini gitu kan, pas lagi keren-keren gitu, baru di screenshot gitu ya. Nah kirimkan dua ini, jadi voucher dan juga screenshot dari video ini ke nomor WhatsApp Hainim di bawah ya. Nanti akan saya taruh di kolom description box di bawah. Dengan cara itu teman-teman akan mendapatkan potongan harga sebesar 10% untuk pembelian produk-produk dari Hainim. Oke? Cuan. Nah ini screenshot nih, bagus nih. Mungkin nih nanti kalau banyak teman-teman yang mau, kita mungkin bisa bikin part 2-nya gitu ya. Iya, barang-barang essential. Barang-barang essential ini lainnya. kita ngomongin ini aja ya. Ini banyak elektronik aja ya. Banyak elektronik. Mungkin nanti yang berikutnya yang non elektronik. Iya. Next, barang ketiga silakan. Barang ketiga, breast pump. Breast pump itu tergantung sih sebenarnya, bukan semua orang mesti punya breast pump. Cuman kalau ibu-ibu bekerja kan lebih mudah. Kalau breast pump sendiri banyak ya. Sekarang tuh macamnya tuh banyak banget gitu. Yang penting kalau breast pump itu ukurannya sesuai. Karena kalau ukurannya nggak sesuai itu bisa bikin putingnya jadi lecet. Kalau putingnya lecet, wah lebih berabe lagi. Oke. Terus bersih-bersihnya, karena kompartemennya kan banyak tuh. Oh iya benar. Partnya kan banyak harus ya. Cari yang mulai dari nyaman juga. Ya, mesti yang nyaman, silikonnya yang oke. Itu masing-masing ya, nggak bisa merek A, merek B, merek C kayak gitu, nggak bisa sih. Ada Menyesuaikan banyak. dengan budget masing-masing. Betul. Nyuci-nyucinya tuh ribet juga. Ribet bener. Ribet loh nyuci barang. Karena udah pernah ya Pak. Sudah. Jadi nyucinya ribet untuk bapak-bapak ya.
Karena satu-satu komponen terus kita harus benar-benar bersihin kan. Betul. Karena Asinya nggak takutnya boleh nyelip-nyelip dan kotor. segala Nah, macam gitu. Jadi walaupun sebelum di sterilizer pun sebenarnya komponen-komponen itu harus dibersihkan dengan baik gitu. Iya. Pentingnya karena satu, kalau ibu bekerja tuh lebih mudah ya. Kalau misalnya nggak ada breast pump kan kita mesti peras pakai tangan. Cuman memang kalau peras pakai tangan masih itu lebih efektif sebenarnya. Oh ya? Ya, ASI yang dikeluarkan akan lebih banyak dengan cara yang benar. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang baru banget nih mau punya baby, sebaiknya waktu usia kehamilan 28 minggu ke atas itu sebelum lahiran ya. Itu tanya-tanya dulu, cari-cari tahu ke dokter laktasi misalnya. Jadi yang masalah ini juga aku baru tahu, masalah yang mijet ASI lebih efektif. Ya, lebih efektif dan pengeluarannya akan lebih Banyak. banyak gitu Cuma daripada lebih ribet karena ya harus Iya, mijet sendiri, terus habis itu betul. harus tahu tekniknya. Dan tempatnya kalau kita pompa, kalau misalnya pakai breast pump itu kan udah kita steril, udah kita misalnya udah pasti lebih bersih kan. Kalau kita pakai tangan, belum tentu di tempat kerja itu menyediakan tempat yang aman dan nyaman untuk kita peras pakai tangan gitu. Basicnya sih mesti banget kita mempelajari teknik untuk memerah dengan tangan. Karena misalnya nih kita punya breast pump, terus tiba-tiba kayak inget gak sih aku pernah lagi kerja. Oh ya, ribet Aduh, di situ benar. Nggak bawa ininya. Aduh, casnya nggak ini ya, gitu. bener. Jadi mau nggak mau ya mesti pakai tangan. Kita jadi ibu itu nggak cuma jadi ibu, tapi kita mesti pintar-pintar juga sih milih informasi, ngikutin ini itu gitu. Jadi sebenarnya kesimpulan ya, kita simpulkan. Jadi untuk breast pump, kalau dari yang aku simpulkan berarti untuk terutama populasinya itu untuk ibu-ibu yang bekerja. Betul. Jadi mereka perlu memberikan ASI tetap, Iya. tapi karena bekerja ada jarak, jadi harus nyimpan ASI-nya juga. Betul. Nah, jadi akhirnya lebih ke arah mereka yang bekerja gitu ya, memerlukan breast pump ya. Tapi selain dari breast pump itu sendiri, teman-teman juga harus bisa belajar untuk Memerah ASI dengan tangan. pemerah ASI dengan tangan, memerah Iya, ASI memerah secara ASI manual gitu. dengan tangan doang. Oke, itu juga harus bisa. Terus ya kalau dalam memilih alat sebenarnya breast pump itu teman-teman bisa memilih sesuai dengan budget, setelah itu kenyamanan dan seterusnya. Mungkin bisa ngobrol sama temennya yang sudah pernah punya gitu mungkin ya. Terus Atau kayak kalau mau tanya-tanya ngobrol aja. sama aku juga boleh. Iya boleh, silakan. Instagramnya ini Sam gitu Tapi ya. Boleh tanya-tanya. tapi nggak juga. ada apa-apa sih. Nggak ada konten apa-apa sih. Nggak ada Masih konten belum ada apa-apa. konten apa-apa sampai sekarang. Jadi kalau mau tanya lebih bisa- lanjut, oke. Bagusnya gimana? Ya seputar menyusui dan perkembangan anak lah, boleh, mantap. gratis. Kamu bayar loh promosi di tempat. Oh iya. Bayar loh kamu. Bayar dengan cinta kan. Produk ketiga tadi breast pump. Produk Breast pump. keempat aku ingat banget yang perlu banget berarti adalah bottle warmer. Jadi pada saat kamu warmer. Jadi pada saat kamu kerja dulu itu kan kamu udah nyiapin ASI-nya. Nah itu yang ribet. Jadi kalau misalnya nggak ada warmer ini bantu banget ya. Iya. Kayak sampai dulu yang kita ke Jakarta itu juga, yang kita ke Masih Jakarta pakai, juga masih dibawa juga Dibawa. itu, karena si Jamie masih ngasih pas itu. masih asik. Nah jadi itu kepake banget warmer. Segini doang, sebagai jadi bisa hadiah dibawa doang. kemana-mana. Simpel banget ya, jadi cuman dalam bentuk ini doang, kecil banget. Kecil Jadi cuma untuk satu botol doang sih memang, cuma untuk satu botol, isi air dikit, terus nanti dia udah panas, nanti dia ada tandanya, udah dipanasin gitu aja. Iya, dicoba. Iya tetap sih dicobain. Tetap ya. harus coba, tetap. Dicobain, tetap. Tapi itu bantu banget. Iya, dan nggak cuman itu loh. Sebenarnya tuh kalau misalnya anak-anak yang di atas 6 bulan, MPASI-nya tuh boleh dipanasin pakai ini. Oh iya benar. Itu cuman karena kita kan di rumah. Jadi nggak Jadi terlalu kita kepake. nggak terlalu kepake, kecuali kalau misalnya kita pas pergi atau apa gitu bikin makanan sendiri kan Dia ada banyak bisa. tipe juga kan sebenarnya kan warmer ini. Banyak banget. Dari yang murah banyak sampai banget. mahal kan ada banyak. Ada. Ini cuan banget sih. Walaupun nggak kepake, sekarang udah nggak kepake ya, iyalah karena jadi Ya, udah karena nggak asli jadi lagi. udah nggak asli. Terus makannya juga udah ngikut orang gede sih. Orang gede, jadi nggak terlalu kepake. Tapi selama waktu itu dengan 2 tahun ya. 2 tahunan 2 tahun juga tuh. pokoknya Sebelum lepas ASI lah ya. Lepas ASI lah. Dan apalagi kalau misalnya teman-teman yang bekerja itu kepake yang banget sih. mamanya kerja sangat memudahkan.
sangat memudahkan daripada harus direbus-rebus ya, mau pakai air rebus apa segala gitu ya, takutnya kita harus nunggu airnya rebus dulu, terus nanti kalau pas belum lagi kalau anaknya rewel tiba-tiba pup lah apalah, benar, harus benar. itu gitu. Jadi agak-agak menakutkan ya, agak-agak heboh. Jadi lebih baik sih sebenarnya kalau misalnya teman-teman sudah tetap mau ASI bekerja perlu pemanas ya, sebaiknya ada botol buat ini. Terima kasih semuanya sudah menonton video hari ini. Memang nggak ada diet-dietan ya hari ini. Jadi memang cuma untuk mereview produk-produk bayi. Kedepannya mungkin bakal ada ngomong cukup banyak juga tentang baby karena ini ada baby kedua. Sebentar lagi akan lahir. Rilis. Jadi mungkin kita kedepannya akan ngomong lebih banyak juga tentang mungkin masalah dibikin baby ini ya. kali kok ini sendiri. Channel lagi? Bukan Capek saya. channel saya. Apa? Itu kayak apa? Playlist sendiri gitu. Playlist sendiri tentang babyan ya mungkin. Oke, Iya. playlist Tentang Jamie misalnya, mungkin ada yang mau tahu Jamie, kayaknya di TikTokmu semua kayak Jamie. Ya jadi ya mungkin nanti kita akan lebih banyak ngomongin tentang babyan juga, dan ya itu sih buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut ya apa langsung subscribe aja ke channelnya. Oke, leave your comment. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin ide-ide konten apa tentang baby bisa juga beritahu saya di kolom komentar. Oke, thank you semuanya sudah nonton.